Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang bertepatan dengan pertemuan ke-15, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Budaya Organisasi dengan judul Keberhasilan Kepemimpinan Rektor UNP dalam mentransformasi kinerja para dosen terhadap peningkatan kualitas Universitas Negeri Padang. Sebelum saya masuk kepada pemaparan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Irfan Idrena Surya dengan NIM 200421110. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Ini merupakan mata kuliah dari Budaya Organisasi yang diampu oleh dosen Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Baiklah, mari masuk kepada pemaparan presentasi saya pada saat ini. Check it out. Kepemimpinan transformasi merupakan gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memberdayakan individu, kelompok, dan organisasi dengan cara mentransformasi paradigma dan nilai-nilai organisasi menuju kemandirian. Kepemimpinan transformasi berusaha untuk memotivasi dan menginspirasi orang-orang sekitarnya dengan cara menjelaskan bahwa pekerjaan mereka penting dan penuh tantangan. Cara memotivasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan pendekatan teori kebutuhan. Pendekatan teori kebutuhan meliputi memenuhi kebutuhan utama para pekerjanya, seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, dan penghargaan serta aktualisasi diri. Sedangkan untuk membangkitkan inspirasi dapat dilakukan dengan mengevaluasi atas kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai, mendorong terjadinya proses pembelajaran seperti diskusi, membaca, studi banding, dan sebagainya. Jadi, pernyataan yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aspek kepemimpinan transformasi meliputi memotivasi, menginspirasi, mendorong inisiatif, mengurangi ketergantungan, atau meningkatkan kemandirian, mendorong berpikir organisatoris, serta kolaboratif dan mempromosikan pemberdayaan. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kondisi tersebut, terdapat beberapa kiat-kiat dalam kepemimpinan transformasi. Di antaranya, yang pertama, mengkomunikasikan visi dengan jelas. Pemimpin transformasi harus menyampaikan visi organisasi secara jelas dan terbuka, dan meyakinkan setiap anggota organisasi bahwa bekerja dengan berorientasi pada pencapaian visi organisasi akan membawa sukses. Pemimpin transformasi harus meyakinkan pengikutnya bahwa visi yang telah ditetapkan merupakan visi yang layak atau visible untuk dicapai, dan juga harus menjelaskan secara rasional hubungan antara strategi organisasi dengan visi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pemimpin transformasi harus berkata secara jujur dan tidak diperkenankan untuk berpura-pura mengetahui semua permasalahan dan menjawab semua pertanyaan tentang strategi-strategi yang telah disusun untuk mewujudkan visi. Karena keterbatasan tersebut, strategi organisasi hendaknya disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder agar diperoleh strategi yang mengkomunikasi berbagai aspek. Dengan demikian, para pengikut atau stakeholder harus didorong untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif dan komprehensif. Masukan ini sangat penting, terutama pada waktu terjadi masalah yang kompleks, seperti kondisi krisis yang tidak dapat diselesaikan secara struktural. Kiat yang ketiga yaitu terkait dengan menanamkan nilai-nilai organisasi. Pemimpin transformasi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan bekerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan visi organisasi. Misalnya, dalam hal mengawal implementasi nilai pengembangan diri, maka kepada mereka yang selalu belajar akan diprioritaskan dalam promosi jabatan, dan juga dalam rekrutmen telah diutamakan mereka yang telah mempunyai minat untuk mengembangkan diri. Kiat selanjutnya yaitu mengembangkan optimisme. Pemimpin transformasi harus optimis dan percaya diri dalam bertindak.
Rasa percaya diri seorang pemimpin secara optimal menular, mengalir, dan meningkatkan keteguhan hati para pengikut untuk bertindak sehingga akan diperoleh kinerja yang lebih baik. Kiat yang kelima yaitu memberdayakan pengikut. Pemimpin transformasi juga harus mampu memberdayakan para pengikutnya agar mampu bekerja secara berkelompok untuk memperoleh hasil yang sangat jelas. Rasa kebersamaan ini memang harus ditanamkan kepada setiap pegawai pada setiap kesempatan. Bahkan dalam rekrutmen pegawai harus telah diprioritaskan bagi pegawai yang telah mempunyai kesanggupan untuk bekerja dalam kelompok. Kiat yang keenam yaitu terkait dengan mengembangkan organisasi. Kepemimpinan transformasi juga mengadakan transformasi organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan, baik perbuatan dalam proses bisnis maupun perubahan struktur organisasi. Perubahan tersebut lazim disebut dengan pengembangan organisasi atau organizational development. Dan kiat yang terakhir yaitu terkait dengan menunjukkan keteladanan. Keteladanan dalam perilaku seperti kejujuran, semangat kerja, keberanian, keterbukaan, dan kebersamaan, dan sebagainya hanya dimiliki oleh pemimpin yang sejati atau the real leader, yaitu pemimpin yang memiliki integritas yang kuat, membela kebenaran, dan menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, tindakan berdasarkan kebenaran dan fakta walaupun beresiko, dan tidak takut diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait dengan kepemimpinan transformasi, saya melirik salah satu konkret dari keberhasilan seorang pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan yang mampu mentransformasi lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Andus Ganefri, MPD, PhD. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Rektor UNIP dalam memajukan UNP terkait peningkatan kinerja para dosen adalah pendekatan memimpin dengan nudge, yang berarti memimpin dengan dorongan. Kepemimpinan nudging yang diperankan oleh Rektor UNP selaras dengan filosofi Tunku Tigo Sajarangan yang memiliki makna kepemimpinan partisipatif, di mana keputusan, program kerja, dan kegiatan institusi tidak hanya diputuskan oleh seorang rektor saja, melainkan melibatkan elemen pembantu lainnya. Terdapat beberapa temuan tentang kepemimpinan nudge Rektor UNP dalam pengembangan budaya kerja dosen Universitas Negeri Padang. Yang pertama, budaya kerja ditanamkan melalui rekrutmen dosen dengan sistem terbuka, dan kaderisasi masih menjadi budaya atau tradisi UNP. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam rekrutmen dosen seperti loyalitas, kebersamaan, dan kepatuhan. Temuan yang kedua yaitu dosen yang diterima diberikan pembinaan nilai-nilai budaya kerja melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di klub prajabatan. Nilai yang dikembangkan dalam kegiatan prajabatan bagi dosen adalah wawasan pengetahuan, keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja sebagai aparatur negara. Pelatihan lanjutan yang diberikan oleh dosen bersifat ad hoc berupa diklat budaya mutu, diklat ICO, dan sebagainya. Semua ini bertujuan dalam rangka mengembangkan budaya kerja para dosen. Temuan yang ketiga yaitu pembinaan dosen yang dilakukan oleh pimpinan universitas dapat terdiri dari berbagai kegiatan, seperti melalui pertemuan rapat pimpinan maupun rapat dengan dosen, forum ilmiah, kegiatan keagamaan, serta berbagai interaksi informal. Dan temuan yang terakhir yaitu kepemimpinan rektor berperan dalam mewujudkan dan mensosialisasikan budaya kerja yang dipimpinnya. Terdapat 4 aktivitas yang dilakukan antara lain. Yang pertama, forum ilmiah. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Yang ketiga, rapat pimpinan. Dan keempat, interaksi sehari-hari. Nah, nilai-nilai yang disampaikan disesuaikan dengan momen kejadian, seperti mutu keilmuan dosen ditandai dengan produktivitas kerja, kejujuran akademik, tanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar di perguruan tinggi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan beberapa proposisi tentang peran kepemimpinan Rektor UNP dalam perwujudan budaya kerja dosen yang dipimpinnya.
Yang pertama, kepemimpinan rektor memiliki peran untuk mendoktrin, membina, menanamkan nilai, prinsip, dan budaya kerja. Yang kedua, peran kepemimpinan rektor dalam mendoktrin budaya kerja dosen bisa didelegasi pada ketua jurusan terutama dalam proses rekrutmen dosen. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan rektor yang tidak bosan-bosan mengingatkan dosen untuk serius meningkatkan budaya kerjanya yang tertera dalam amanat Tridharma perguruan tinggi, yakni mengajar, menulis, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat, yang dikenal dengan kepemimpinan nudge atau kepemimpinan melalui dorongan. Itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu berjumpa kembali. Saya, Irfan Idrina Surya, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.